Shalom Bapak Ibu Saudara generasi Lois Bali. Bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama. Tidak terasa cepat sekali ya. 1 bulan berlangsung, saya dikabari Ibu Tuti tiba-tiba, ada ibadah untuk generasi Lois. Harapan saya Bapak Ibu Saudara, ini bukan menjadi satu rutinitas, tapi menjadi satu kerinduan untuk berdiri sebagai imam. Generasi Lois, oma, opa, ya, usia 50 tahun ke atas, bahkan 60 tahun ke atas. Mari bersama saya di Pulau Bali kita berdiri supaya dibangkitkan orang-orang tua yang mau berdiri sebagai pendoa syafaat di tengah keluarganya. Karena saya percaya ketika bangkit orang tua yang luar biasa, meskipun usianya 70, 80, tetapi roh imam itu ada. Menaikkan doa syafaat, dan bukan hanya doanya tapi hidupnya berdoa. Mulutnya berdoa. Perbuatannya berdoa, semuanya berdoa. Maka saya percaya keluarganya akan dipakai Tuhan luar biasa, terjadi pemulihan, terjadi terobosan, dan terjadi sesuatu yang luar biasa, kemuliaan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, khususnya generasi Lois di Pulau Bali. Kami bukan sekedar hanya ibadah lansia, tetapi kami adalah ibadah para imam-imam Lois. Doa syafaat kami naik ke hadirat-Mu dan membebaskan, melepaskan jiwa-jiwa yang terikat, terbelenggu. Terlebih keluarga, keturunan kami semua, supaya mereka boleh dipakai oleh Allah memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan terjadi. Sampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapilah hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara generasi Lois. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari dengan singkat ya, pesan singkat saja. Yaitu mati adalah keuntungan. Apa yang dimaksud dengan mati adalah keuntungan? Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar hanya sakit mati karena kita percaya Tuhan Yesus itu keuntungan, bukan. Tetapi bangkitkan di dalam diri kita. Kata mati itu kan tingkat yang paling tinggi dari sebuah penderitaan dan kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara menderita sakit, susah, ya. Ujungnya apa? Mati. Jadi ini satu tingkat pengorbanan yang paling tinggi. Kata keuntungan itu bukan sekedar menguntungkan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi keuntungan itu bagi kita itu satu kesempatan kita memberi yang terbaik bagi Allah kita. Bagi putranya Yesus Kristus. Sama seperti seorang pahlawan. Bapak Ibu Saudara, seorang pahlawan itu kalau dia mati justru dia merasa untung. Kenapa? Karena dia bisa dengan totalitas mempersembahkan semuanya kepada bangsanya. Bukan cuman ide, bukan cuman hanya keuangan, persembahan materi, atau tenaga, moral, dan semuanya bukan cuman itu. Tapi tingkat paling tinggi, lebih daripada pikiran, lebih daripada ide, lebih daripada visi, lebih daripada pengorbanan keuangan, pengorbanan tenaga, yaitu adalah mati. Mempersembahkan hidupnya bagi bangsanya. Ini yang dimaksud mati adalah keuntungan oleh Rasul Paulus.
Jika kita memiliki target seperti ini, saya percaya hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendoa, sebagai generasi Lois, hidup kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Hidup kita tidak akan mempermalukan Tuhan. Hidup kita akan menyukakan Tuhan. Karena targetnya adalah mati. Jadi persembahan terakhir saudara, paling tinggi itu kematian. Dan itu satu keuntungan karena kita bisa memberi yang terbaik. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki target bahwa kematian itu persembahan yang paling harum, maka hidup kita ini hanya satu, tujuannya hanya untuk Kristus. Apakah kita ini menikah, bekerja, melakukan semua, tujuannya Kristus. Bukan dunia. Karena hidup adalah Kristus. Ini Bapak Ibu Saudara yang disebut sebagai totality sacrifices. Pengorbanan totalitas. Ini bukan milik pendeta. Ini bukan milik pelayan-pelayan di gereja saja. Bukan. Semua orang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia berkata, hidupku bukan lagi aku, tetapi Kristus. Pengorbanan totalitas itu paling tinggi adalah kematian. Jadi kalau Bapak, Ibu, Oma semua, Opa juga, ketika hari ini kita belum memasuki yang namanya pengorbanan kematian, maka jangan kita berkecil hati, jangan kita kalah dengan keadaan apapun dunia. Bahkan kalau ada sakit penyakit, kelemahan tubuh, persembahkan itu. Walaupun kita minta Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa dengan tubuh yang sehat, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi jika Tuhan masih mengizinkan, entah kau sakit kanker, entah kau sakit yang paling parah sekalipun, bawa itu sebagai kehidupan di dalam Kristus. Karena hidup adalah Kristus. Hidup itu dalam suka, duka, senang, susah, sakit, sehat, dalam Kristus, katakan amin. Maka saudara berkata mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, saya punya kerabat, ketika masa hidup dia sangat getol menarik kami untuk ibadah. Menasihati kami untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus, mendorong kami untuk melayani. Kerabat kami ini seorang yang cinta Tuhan, tetapi sayangnya pada pertengahan umurnya dia menderita sakit dan saat itu dia kecewa dengan Tuhan. Sampai akhirnya kamilah yang menasihati orang-orang yang datang terakhir. Artinya dulu kami tidak mengenal Tuhan. Justru oleh karena pelayanannya kami mengenal Tuhan. Tetapi kerabat kami ini justru kecewa dengan Tuhan. Dan kami berkata, Bapak harus tetap percaya bahwa mujizat masih ada dan Tuhan menyertai. Dia tidak mau percaya. Mengapa terjadi seperti ini? Karena dia melayani tetapi hidupnya bukan Kristus. Dia melayani karena dia mau memberikan sesuatu kepada Allah, tapi bukan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata mati adalah keuntungan kalau hidupmu Kristus. Kalau hidupmu hanya Kristus, hidup dan matimu Kristus, maka apa yang ada di dalam diri kita ini, kesengsaraan kita,
penderitaan kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, kekurangan kita, itu adalah Kristus. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, amin. Kristus, kata Kristus itu adalah seorang yang diutus Allah, seorang yang diurapi Allah. Jadi semua yang ada dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, semua itu menjadi korban persembahan yang diurapi Allah. Itu yang membuat saya bangga mengikut Kristus. Karena semua yang terjadi dalam hidup saya itu sebagai persembahan. Korban yang harum, bahkan kematian adalah puncak totalitas korban yang terbaik. Asal mati saudara dalam Kristus. Asal di akhir hidup saudara engkau tetap memuji memuliakan Tuhan. Nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus, perhatikan, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang mati adalah, berkata mati adalah keuntungan, dia selalu memegahkan Kristus Yesus. Sama seperti pahlawan. Pahlawan pejuang saudara, dia bawa bambu runcing. Hidupnya itu hatinya hanya nama bangsanya. Mereka hanya ingin berbakti kepada bangsanya. Dimegahkannya bangsanya, bahkan melalui nyawanya. Jadi kalau seorang pejuang itu belum mati, sebetulnya dia belum mencapai puncak kemegahan. Hebat enggak? Makanya kenapa bagi pejuang yang mati diberikan nama pahlawan. Sebagaimana Daud memiliki pahlawan-pahlawan. Pahlawan itu hanya diberikan ketika dia mati. Tidak ada orang hidup dikatakan ini pahlawan. Belum. Kalau mati baru dia dapat status pahlawan. Dan dilihat dulu dong kematiannya untuk siapa. Hidupnya untuk siapa. Tidak mungkin saudara seorang pahlawan itu dia perampok, pencuri. Tidak mungkin. Koruptor. Tidak mungkin saudara. Memang setiap orang bisa salah Bapak Ibu Saudara. Dan bertobat. Tetapi yang Tuhan inginkan hari ini, mari kita bermegah. Siapa yang kau megahkan? Siapa saudara? Kalau saudara ingin berkata mati adalah keuntungan. Karena itu sebagai persembahan yang tertinggi. Dan semua pejuang merindukan mati di pertempuran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat sekarang ini adanya peperangan antara Israel dan Palestina. Di bagian masing-masing negara dia punya tentara-tentara. Tentara itu dilatih mati. Karena mati itu kemuliaan. Tentara tidak pernah dilatih hidup. Tidak mungkin panglimanya berkata, udah enggak usah takut kamu pasti hidup. Tidak. Komandan pasti berkata, kamu akan mati dengan kebanggaan. Kamu akan mati dengan kemasyhuran. Jadi semua tentara itu kalau udah perang, semangatnya luar biasa saudara. Makanya orang-orang yang tidak siap mati, biasanya pulanglah. Udah kumpul aja sama keluarga. Kematian itu kemegahan. Nah kekristenan itu harus sampai pada kematian. Katakan amin. Ini yang saudara harus mengerti. Bapak Ibu Saudara generasi Lois. Apalagi umur kita ini sudah umur lanjut. Loh umur lanjut itu mau mikir apa lagi? Maka itu Rasul Paulus berkata, supaya kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menanamkan dalam hidupnya bahwa hidup bagiku Kristus dan mati tujuanku. Karena keuntungan itulah terjadi.
Kematiannya itu mengharumkan nama Tuhan. Dan Rasul Paulus bermegah. Dan kalau dia masih hidup, tugasnya Rasul Paulus melatih umat Tuhan supaya mereka juga sama seperti dia, mati keuntungan, di dalam hidupnya memegahkan nama Tuhan Yesus. Dan kemegahan nama Tuhan Yesus itu harus dicapai sampai garis akhir dan sampai pada titik kematian. Orang yang sudah bisa mati dalam Tuhan, saudara, dia akan menerima kemuliaan yang besar nanti di kerajaan surga. Pahlawan Kristus itu benar-benar ada, saudara. Maka itu prinsip ini mari saudara mengerti, Bapak Ibu Saudara. Ingat sekali lagi. Hanya hidup adalah Kristus yang membuat kita bisa berkata mati adalah keuntungan, dan seperti pejuang Bapak Ibu Saudara mendapatkan gelar pahlawan. Pahlawan Kristus, pahlawan Allah. Imam-imam itu semuanya harus naik kepada kematian. Tuhan Yesus harus mati, saudara. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk mati. Lihat saudara. Orang Kristen datang untuk mati bagi Tuhan. Hidup adalah Kristus, artinya semua penderitaanmu, semua sakitmu, semua kesengsaraanmu, bahkan semua kekuranganmu, itu adalah Kristus yang dipersembahkan sebagai korban yang harum. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4, di ayat 6. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat ini, saudara. Berapa banyak rohaniawan, pelayan ketika dia menghadapi kematian justru imannya habis. Kepercayaannya luntur. Berapa banyak umat Tuhan ketika dia mengalami kerugian dalam pekerjaan, kegagalan, ditipu orang ataupun sakit, tiba-tiba imannya drop langsung. Bapak Ibu Saudara, justru di situ puncak kemuliaan. Ketika engkau menderita karena engkau berbuat baik. Ketika engkau sakit, tiba-tiba terjadi sesuatu yang parah dalam hidupmu. Ingat, hidupmu adalah Kristus. Itulah persembahan. Apalagi saat kematian saudara sudah dekat. Dengar, jangan engkau kecewa. Jangan kau berkata, Tuhan katanya kau lindungi aku, sekarang lihat aku mau mati ini. Saudara, justru puncak kemuliaan kau terima. Karena kematian dalam Kristus itulah, saudara, itulah goal setiap umat Tuhan. Sebagaimana pejuang, kalau dia bisa mati di medan pertempuran, dia bangga karena dia pulang membawa satu nama pahlawan. Bapak Ibu Saudara, inilah prinsip kerajaan Allah. Inilah mental prajurit, mental imam-imam yang Tuhan tunggu hari ini. Saya rindu melalui kegerakan NCC Internasional, wadah yang dipakai Tuhan, bisa menghasilkan generasi Lois yang menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi keluarganya. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Oh Ramasyikaram. Bapa di surga, hamba bersyukur melihat walaupun tidak bersama-sama, tetapi secara roh hamba melihat bagaimana imam-imam di Bali dibangkitkan. Generasi Lois khususnya, mereka pahlawan imam. Pahlawan iman. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian bagi para imam adalah puncak kesuksesan dalam Kristus. Keuntungan karena kami bisa memberikan persembahan yang terbaik. Totality sacrifices, persembahan-persembahan yang total. Seluruh hidup kami adalah persembahan yang harum.
Kami bersyukur ya Bapa, hamba mohon berkat-Mu bagi koordinator NCCA di Bali, Ibu Tuti dan Wakil Pak Wawan, serta semua tim imam-imam di Bali, dan semua yang mengikuti ibadah Lois Generation pada pagi hari ini. Kiranya mereka pulang membawa kekuatan yang baru, membawa kemenangan, semangat, karena mati adalah keuntungan. Kami mengucap syukur ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, buka dua tangan-Mu. Bapa, hamba minta urapan turun atas setiap imam-imam-Mu generasi Lois. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang ada dalam pencobaan masalah kehidupan diberi jalan keluar. Bahkan kekuatan Allah turun atasmu. Terima pagi hari ini. Engkau pulang dengan kemenangan. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah diberkati bersama katakan, amin. God bless you all. Sampai berjumpa kembali. Semangat.